Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita berjumpa kembali gitu ya dalam rangka mudzakarah bersama dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di mana dalam kitab ini kita akan membahas apa saja adab-adab seorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Entah dia menghafal, membaca, ataupun mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada bab hadis terakhir gitu ya, di bab 1, yang mana insya Allah pada malam hari ini atau pada waktu ini kita akan menuntaskan bab pertama, yaitu tentang min fadail tilawatil Quran gitu. Apa saja sih keutamaannya gitu. Yang mana kita telah bahas pada video-video sebelumnya, itu banyak sekali hadis yang menunjukkan kefadilahan atau keutamaan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada hadis berikutnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lahu liqari'il Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'u biha. Nah, di sini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu gitu. Yang mana kita tahu semua bahwasanya Amr bin As adalah seorang yang sahabat ahli ibadah, yang mana dalam satu harinya itu beliau dapat menghatamkan Al-Quran. Jadi setiap sehari beliau selalu hatam sekali Al-Quran. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala yuqari'u liqari'il Quran, yuqalu liqari'il Quran." Nah, ketika Nabi SAW bersabda, dikatakan, kata Nabi, liqari'il Quran, bagi orang yang senantiasa qari. Qari itu adalah orang yang senantiasa membaca, ya, menghafal mungkin, atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini yuqalu, siapa yang qol di sini, siapa yang berbicara di sini. Nah, di sini ada dua kemungkinan gitu kan. Di sini Allah, kemungkinan pertama itu Allah yang berbicara atau malaikat gitu. Jadi malaikat atas izin Allah menyampaikan kepada qari'il Quran, bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafal serta mentadaburinya. Apa kata malaikat di sini gitu kan? Iqra' wartaqi, naik, bacalah dan naiklah gitu. Apa naik kemana? Yaitu ketika nanti pada yaumul akhirat gitu kan, seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran akan Allah tempatkan pada posisinya masing-masing. Di sini dibilang iqra' wartaqi, berarti seorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia memiliki tempat yang khusus, atau dia memiliki level-level yang khusus gitu. Semakin dia banyak hafalannya, atau semakin dia bagus hafalannya atau bacaannya, maka dia semakin tinggi derajatnya. Nah, tapi tentu tidak hanya menghafal, tentu tidak hanya membaca. Di sini Al-Quran, al-murad bil Quran huna gitu ya. Yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah yang allazi ja'alahul Quran manhaj hayati. Yang mana dia menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj thariqah atau metode atau pedoman gitu ya. Pedoman bagi kehidupan dia gitu. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya gitu ya untuk naik sesuai level itu, bukan hanya orang yang senantiasa baca-baca aja gitu. Tapi di sini orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai manhaj, sebagai pedoman hidupnya.
dia beramal sesuai dengan Al-Quran, dia menaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya gitu. Nah, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah gitu. Waratil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau di dunia itu bacanya tartil gitu. Semakin bagus bacaan, semakin banyak bacaan kita nanti, maka semakin tinggi pula derajat kita di yaumul akhir atau derajat surga kita nanti gitu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'u biha. Kenapa gitu ya? Kita harus memperindah bacaan, kita harus memperbanyak hafalan, kita harus mentadaburi isi Al-Quran. Kenapa? Karena salah satunya adalah manzilataka, tempat atau kedudukanmu kelak di akhirat, atau kedudukanmu atau surgamu nanti itu adalah inda akhiri ayah taqra'u biha. Adalah apa tuh namanya? Akhir bacaan dari bacaan Quran yang kau baca. Misal gitu ya. Misal kita bacanya cuman Al-Baqarah 1 sampai 5 ibaratnya ya. Kalau misal kita bisa bayangkan gitu. Maka derajat surga atau posisi kita pada saat itu ya cuma sampai level cuma sampai ayat 5 doang, yang mana kan sebentar gitu ya. Nggak tinggi gitu ibaratnya. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW mengajak kita semua gitu secara tidak langsung untuk senantiasa memperbanyak bacaan kita, memperbanyak hafalan kita, memperindah. Indah di sini bukan berarti bagus bacaannya dengan nada-nada atau apa tadi, tapi sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Apakah boleh kita memperindah suara kita? Ya boleh gitu. Kenapa? Karena itu juga bentuk ta'zim kita kepada Al-Quran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Nah, dikatakan juga gitu ya, dikatakan kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang yang hafal Al-Quran, habis itu dia akan memberi atau dia akan sederajat dengan Nabi Muhammad atau dengan para nabi gitu. Kenapa? Berarti kita menyamakan antara manusia biasa dengan nabi. Justru kalau kita lihat dari segala aspek berbeda. Tapi di sini kata menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang senantiasa hafal Al-Quran itu dia sederajat, dia selevel. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau para nabi dia itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi para penghafal Al-Quran itu dia tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya seorang penghafal Al-Quran, karena dia senantiasa terus mengulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidatu taja yaumul qiyamah. Nah, di sini juga ya. Mungkin hadis ini masyhur bagi kita sang penghafal Quran gitu. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalamnya gitu ya, maka dia ulbisa walidahu, dia akan memakaikan. Maka orang tuanya itu walidahu ya, walid kalau dibilang walid di sini berarti ibu dan bapaknya gitu ya. Dia akan dipakaikan taj. Taj itu apa? Mahkota pada hari kiamat. Masya Allah, berarti di satu sisi gitu ya, seorang penghafal Al-Quran itu memiliki apa? Privilege ibaratnya ya. Privilege lebih itu dapat memberikan mahkota, yang mana mahkotanya itu dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Masya Allah. Cahaya gitu, cahaya taj, cahaya mahkota tersebut itu lebih terang atau lebih indah gitu ya, daripada cahaya matahari yang ada di dunia ini. Bayangin, matahari aja gitu ya, yang jaraknya jauh dari kita, itu kita nggak bisa untuk melihat secara langsung karena silau gitu, karena terik dan lain sebagainya. Ini kata Allah, dia akan memakaikan mahkota yang cahayanya itu lebih daripada cahaya matahari. Berarti sangat indah gitu.
Fama dhannukum billadzi 'amila biha. Nah, dengan itu maka bayangkanlah gitu. Kata Nabi, bayangkanlah kalau posisi itu ada pada diri kita semua gitu. Rawahu Abu Dawud. Wa rawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yaqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an. Masyaallah ya, di sini qaul sahabah gitu ya. Dari Ad-Darimi bi isnadi an Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata, gitu. Ini adalah salah satu qaul sahabah, bukan suatu hadis ya. Apa kata beliau? Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an. Karena Allah itu tidak akan menyiksa qalban, hati atau diri seseorang yang mana di sana wa'yal Qur'an, tempat Al-Qur'an tersebut berpijak, ibaratnya kayak gitu. Jadi orang yang hatinya itu senantiasa diisi dengan Al-Qur'an, senantiasa mulutnya itu basah, zikir dan membaca Al-Qur'an, maka dia tidak akan Allah siksa. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala. Kenapa? Karena inna hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini adalah ma'dubatullahi ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mampu untuk membaca. Karena mungkin dia sibuk bekerja, karena dia mungkin sibuk ngurus anak dan lain sebagainya, belajar. Nah, bagi kita gitu ya, sebisa mungkin sempatkan gitu waktu kita itu, mungkin sehari setengah halaman, atau ketika ada waktu kosong setengah halaman atau 5 ayat gitu. Kenapa? Karena tadi orang yang ada dalam hatinya itu Al-Qur'an, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Dan barang siapa dia termasuk orang-orang yang tadi ya tidak kosong hatinya itu dari Al-Qur'an, maka dia amin, dia aman. Wa man ahabbal Qur'an falyabashshir. Maka barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, berbahagialah gitu. Dan di sini sahabat juga sudah ibaratnya memberitahu kepada kita gitu. Orang yang senantiasa dekat interaksi dengan Al-Qur'an, dia tidak akan pernah rugi. Justru dia falyabashshir katanya, bergembiralah. Nah, banyak tadi keutamaannya yang sudah kita sebutkan gitu. Yang terakhir, Wan Abdul Hamid Al-Himmani qol sa'altu Sufyan ats-Tsauri wa anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Faqala yaqra'ul Qur'an. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, di sini kalau ini qaul tabi'in, dia bukan qaul sahabat, bukan juga qaul nabi gitu. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Jadi waktu itu Sufyan ats-Tsauri itu ditanya oleh seorang tabi'in lain gitu. Anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi seseorang itu mau berperang gitu ya. Jadi nanya ke Sufyan ats-Tsauri, lebih baik mana antara jihad fisabilillah gitu atau membaca Al-Qur'an? Lalu beliau menjawab, faqala yaqra'ul Qur'an. Maka lebih afdal, lebih baik itu membaca Al-Qur'an. Kenapa gitu ya? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut gitu. Nah, walaupun kita tahu gitu ya bahwa al-jihad itu dia zirwatu sanami, dia puncak dari segalanya gitu. Jadi ketika ada waktu-waktu tertentu, maka Al-Qur'an lah gitu, baca Qur'an yang lebih afdol, yang lebih baik gitu. Karena tadi kita kembali lagi kepada hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dapat tadi memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita gitu kan. Terus mendapatkan keamanan, dijauhi oleh Allah dari laknatnya Allah gitu, karena kita senantiasa interaksi dengan Al-Qur'an. Naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup
majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.